Oke, selamat malam pada sahabat Promise Profile Mystery. Hari ini kita kedatangan narasumber kedua kita, itu Om Herizal. Kita sambut Om Herizal ya. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Oke. Promise ya, Profile Mystery. Terima kasih Om sudah datang Sama-sama. di podcast kita malam ini di Promise. Kita kedatangan Om Herizal hari ini untuk jadi narasumber kawan-kawan. Apa kabar Om? Baik. Kegiatan sehari-hari apa sekarang nih Om? Sehari-hari ya, saya owner studio musik. Nah, kebetulan namanya sama ini, Profile. Profile Music Studio yang di Simpang Tinju, Kota Padang ya. Mungkin kalau yang di Padang udah pada tahu. Udah tahu ya Om. Jadi Om Herizal ini adalah owner Profile Music Studio yang bertepatan di Jalan Sawalie kawan-kawan. Oke, Om. Kebetulan kita nih podcast malam ini ceritanya tentang misteri atau pengalaman aneh yang Ya. pernah Om alami selama perjalanan kehidupan Om. Iya. Kebetulan sahabat-sahabat kita mau tahu gitu, apa aja kejadian aneh atau berdekatan dengan dunia lain gitu Om. Ada Om? Sebenarnya banyak ya, cuman saya rangkum aja ya. Mungkin kejadiannya itu sekitar tahun 2002 ya. 2002 lama kali ya Udah Om ya. lama, udah 22 tahun yang lalu. 22 tahun. Ya, silakan Om. Bertepatan saat itu saya tinggal di daerah salah satu pesisir Kota Padang. Posisinya tuh di tepi laut ya Om ya. Tapi ya di dekat pantai gitu. Cuman saya harus bolak-balik terus dari rumah tuh yang dekat tepi pantai itu studio kan udah ada tuh. Di mana dulu Om? Itu dulu di Jalan Gajah Mada dulu. Di Padang. Di Kota Padangnya, di pusat kota. Jadi Dari jarak dari rumah ke studio itu sekitar 26 kilometer. 26 kilometer dari Padang ke pesisir tempat Om tinggal. Ya. Tapi belum daerah pesisir selatan, masih Kota Padang. Kota Padang ya Om ya. Iya, betul. Kira-kira berapa jam tuh? Kalau ditempuh santai sekitar 45 menit lah. 45 menit di 14 tahun. Berapa tahun? 22. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu ya. Jadi kawan-kawan, Om Heri ini dulu pernah bolak-balik dari Padang ke daerah pesisir setiap hari ya Om ya. Kalau tiap hari enggak ya. Saya sekitar 3 kali dalam seminggu saya harus bolak-balik ya. Waktunya malam, siang atau pagi Om gitu? Ini kalau saya berangkat dari sana, dari rumah ke studio yang di Kota Padang, saya berangkat pagi. Ya. Ntar kalau pulang biasanya saya 2 hari di studio kan. 2 hari di studio saya nginep. 2 hari setelah itu saya balik lagi ke rumah. Ke rumah pesisir. Ya, Dekat itu pesisir. biasanya saya berangkat habis maghrib. Habis ke rumah ya, pulang habis maghrib. Berarti jatuhnya malam ya Om ya? Nyampe di rumah udah sekitar jam 8 atau sekitar itulah. Jam 8 sampai ke atas lah ya Om ya? Ya karena lewat bukit kan.
Oh, jadi dari Jalan Padang ke pesisir itu jalannya menempuh bukit, gitu? Iya, kira-kira sekitar, kalau perjalanan ada sekitar, 20 menit atau 25 menit tuh jalan bagus, jalan aspal kan, jalan Mhm, provinsi namanya kan. Setelah itu masuk ke dalam, daerah pedalaman ini, daerah pedalaman tuh ah, di kayak kayak hutan masih kayak gitu? masih terisolir waktu itu kan, Oh iya, dua puluh masih dua tahun terisolir tuh, dulu. jalan masih jalan Udah belum masuk listrik atau gimana tuh, Om? Udah, listrik udah, eee, cuman jalan belum 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 bagus ya, aspal, belum bagus masih ya? tanah dan batu. Oh, Kalau hujan tuh, wah, setengah mati kita lewat. Nah, jadi langsung aja nih langsung? ceritanya, oke. Pas waktu pulang tuh kan habis maghrib, dari studio lah, dari Padang kan, eee, dalam perjalanan itu kebetulan ikut adik sepupu, gitu kan, Berboncengan ya, Om, ya? boncengan ya, pakai motor, boncengan pakai motor, kemudian, dalam perjalanan itu udah gelap, naik motor kan, pas di kalau orang Padang tahu tuh, ada jembatan yang sering terjadi kecelakaan tuh di daerah, boleh sebut ya, Ya nggak apa-apa, Om, di daerah TPI namanya, TPI ya, Bungus. Bungus. Itu kan ada jembatan, sering, Jembatan yang sering ada penampakan gitu? itu sering tuh jembatan tuh. Mhm. Kebetulan saat itu pas lewat di situ kan sama adek, ada cewek nongol minta-minta tolong. Ceweknya nih, berbentuk apa nih, Om? Kayak manusia cuman kan nggak mungkin, karena itu jauh dari rumah atau kampung kan, Lokasi penduduk ya, Om, ya? nggak jauh, curiga juga gitu kan, minta tolong, setelah berhenti, "Tolong ini," macam-macam lah, "kok aneh, udah kita terus aja lah, tinggalin aja lah." Tinggalin jalan lagi, masih dalam satu perjalanan itu kan, Di jembatan itu ya, Om, ya? ya kita kita apain lah, biarin aja lah, nanti takutnya begal atau apa kan, Mhm. terus aja, kita nggak mikir itu, makhluk astral atau apa, enggak, Yang penting kita cari selamat jalan aja lah, cari selamat gitu. heeh, siapa tahu kan, Jadi waktu itu Om, merasa waktu di jalan itu gimana gitu rasanya? agak aneh. Eee, Tempat itu sering terjadi, ada Dia manggil-manggil atau gimana, Om? manggil, padahal di situ tuh sering ada dulu, sebelumnya ada kecelakaan bus, Bus, masuk ke jum jurang, jembatan itu, kan jembatan, ada sungai, di bawahnya batu besar tuh, banyak yang oh, meninggal tuh bus tuh, penumpangnya, penumpangnya tuh. Itu heeh, kejadiannya tahun berapa kalau boleh tahu tuh? sekitar tahun-tahun segituan lah, tahun 2001, 2002 itulah, Oh, berarti, dekat, apa belum namanya, belum belum jauh jaraknya, dari dari lokasi? waktu kita lewat tuh, Mmm, belum lama. Jadi jadi kita kepikir langsung itu kan, udah biarin aja lah, kata adik kan, "Terus aja Bang, nggak usah berhenti Bang, terus aja." karena takut Ngeri atau dia kan, gimana? masa di daerah kayak gini ada cewek, nggak mungkin kan. Nah, terus lewat, kita jalan terus kan, nyampe di, persimpangan, kita harus masuk Persimpangan masuk ke, ke daerah tempat kita tinggal. oh gitu, ya ya, Dari jalan aspal tuh masuk ke dalam sekitar 7,5 kilo, masih ada 7,5 kilo lagi ditempuh tujuh ke, setengah kilo lagi. Dari itu 26 kilo, sekitar berapa kilo tuh, ke dalam 7,5 kilo kan anggapnya, mhm, 7,5 kilo tuh, 1 kilo jalan aspal, ya kan, 1 kilo jalan aspal, 6,5 kilo jalan batu dan tanah. heeh, Jalan tuh ada namanya pendakian letter S, letter S, ya ya ya, pendakian, pendakian ya, pendakian. aku Mungkin Mas Dodi tahu kan? ya ya, tahu. Itu ada pendakian. Ya di daerah Sungai Pisang kalau nggak Ah, salah iya gitu, betul betul betul. heeh.
Boleh sebutin ya? Boleh boleh Om, nggak apa-apa. Itu ya itulah. Mhm. Terus kita jalan aja terus pakai motor kan. Nyampe lewat dari letter S udah aman. Setelah itu adalah kayak ya tau lah kalau di Minang kan. Kalau di Minang tuh ada katanya di sini tuh inyi. Inyi. Mungkin Ini nih kayak semacam semacam harimau. jadi Kayak Kak, di film-film harimau jadi-jadian gitu kan. jadi kawan-kawan kalau kita di daerah Sumbar ini tuh bisa dibilang kayak Harimau. nenek moyang atau sejenis harimau gitu. Harimau jadi-jadian. Harimaunya jadi-jadian bukan apa ya harimau nyata tapi Hmm. harimaunya jadi-jadian gitu kan kawan. Inyi. Ya, itu Iya. orang Jadi orang Minang atau orang Sumbar bilang itu inya gitu. nyebutnya gitu. Jadi Lanjut Om. pas di jalan mendaki itu kan ilalang-ilalang ini pada ngebuka yang di saya masih ingat dari sebelah kiri kita lewat. Eh, Tahulah suara harimau gimana kalau dia mengaum kan, menggeram gitu kan. Oh, inya. Oh, harimau itu Lalu tuh dekat dekat sama kita tuh. Cuman kita udah pasrah aja lah. Gimana ya itulah permisi atau apa kan. Eh, Permisi Nyi, kita mau pulang nih gitu kan. Akhirnya dia berhenti berhenti di depan Om atau di samping lah dia berhenti. kelihatan. Samar-samar cuman kan gelap situ Iya iya hutan kan. iya iya iya. Sekitar sekitar 6,5 kilo tuh hutan tuh. Mm-mm. Jadi kita membelah hutan naik-naik bukit malam tuh. Berdua Cuma tadi ya. sendiri ya. Sendiri. Berdua tadi kan. Berdua tadi ya. Motor cuman kita kan. Mm. Nggak ada orang lain. Setelah berhenti lihat tuh kan. Ya bilang aja sebisanya kan. Permisi Nyi, ini kita mau pulang. Ah, minta jalan. Itulah Minta. ini intinya kita permisi lah. Iyalah. Nah, akhirnya dia berhenti. Kita ngeliat sepintas aja cuman. Sepintas Sepintas doang. iya. Nggak berani kita ngeliat langsung itu kan. Nah, udah terus aja jalan. Terus jalan tuh mendaki itu. Kemudian jalan jelek. Nggak ada yang bisa dipilih. Pokoknya jalan jelek kali itu. Mungkin yang pernah tahu mungkin pasti ya, ada bilang gitu kan jelek kali jalannya. Nah, setelah itu kita jalan sekitar 500 meter. Ya. Setelah itu pas di jalan yang paling rusak kita ketemu cewek-cewek kan 3 orang. Ceweknya nih cewek asli atau gimana Om? Nah itu waktu itu kita sih suzon aja kan, Mm-mm. berprasangka baik karena jalan jelek. Mereka kan di tengah hutan, dia bawa obor. Cewek yang 3 tuh bawa obor. Satu yang bawa obor, Heeh. yang satu bawa ayam. Bawa ayam. Pakaiannya gimana tuh? Pakaian apalah, pakaian orang-orang desa gitulah. Oh gitu. Kayak pakai kain panjang tuh. Kain panjang. Nah, kalau di Jawa jari namanya tuh. Ya. Pakai Kalau atasan kayak kebaya, Hmm, di bawahnya kain panjang. Kalau di Minang kain panjang tuh, kalau di Jawa jari namanya. Sewek, jari. cewek ya. Nah, tuh. Mereka jalan bertiga tuh. Saya ingat dia beriringan kan, jalan bertiga beriringan di jalan yang paling jelek kali, Jelek kali ya Om. paling jelek itu jalannya. Di sebelah ini jurang, sebelah kiri ini. Nah, kita husnuzon lah, Ya. berprasangka baik. Alhamdulillah Selamat. kita ketemu itu malah sebutnya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Cewek cakep-cakep di tengah hutan, cuman kita nggak mikir kalau itu apa. Yang aneh-aneh ya Om ya. Nggak mikir, padahal itu emang itu kan. Ya ya ya. Karena kita tadi udah niat, mungkin waktu permisi tadi kan kita udah niat baik-baik. Pengen pulang ya Om ya dengan selamat. Ya ketemu itu. Jalan tuh malah terang. Cuman herannya kan obor cuman satu. Kok bisa jalan ini nampak semuanya. Lubang tuh nampak, batu, kerikil nampak, semua lubang nampak. Terang ya Om ya. Terang, jadi kita gampang lewat.
mungkin, Malah kita waktu itu permisi ya aja, mhm, makasih gitu kan. Mereka nggak nengok kita, mereka dingin aja pandangannya ke depan. mhm. Kalau kalau dia manusia kan pasti nengok lah kalau ada motor lewat kan, apalagi di daerah Ini dia cuman cuek, cuek ya, kayak kayak robot aja jalan dia tuh, nggak nengok ke kita tuh, kayak kaku ya, Om, ya? kaku, kayak pucat gitu wajahnya. Terus ya udahlah, alhamdulillah bilang gitu kan. Mhm, Kemudian sampai rumah dengan selamat ya kan. selamat. Besoknya cerita sama orang-orang kampung situ, saya ketemu ini itu. Syukur alhamdulillah kamu kalau ketemu orang itu, kalau pikiran kotor kamu ngelihat cewek-cewek cakep tuh berubah bentuknya katanya. Berubah ya, Om, ya? Kata mereka kan bentuknya berubah kayak kayak apa ya? Kayak tengkorak lah macam itulah. Pokoknya ngeri katanya kan. Jadi kalau kita Sempat jalan sebab sebab setelah itu ada juga kejadian ketemu itu juga orang baru, istilahnya dia nikah sama orang situ kan, sama orang Sungai Pisang tuh. Eee, Mungkin agak kotor otaknya kan ngelihat cewek cakep-cakep dia berhenti, dia lihat terus. Pas jalan dia berubah bentuknya, bukan cewek cakep lagi, tahulah ya 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 ya. jelek lah jadinya. Itu satu kan. Itu ada lagi masih di rumah itu kan, itu beda hari lagi kan. Di hari itu saya udah pulang lah, di rumah kejadian waktu itu lampu mati, hari hujan, Mhm, hujan lebat. Saya masih punya anak satu gitu, yang besar kan, anak satu ya, Om, ya? yang besar. Sekitar umur-umur berapa waktu itu, umur-umur 4 bulan tuh berapa lah, masih bayi, gitu kan. Hujan lebat, lampu mati. Kebetulan rumah tempat kita tinggal tuh, rumah itu kosong, sebelum sebelum kita Sebelum tinggal situ. dihuni ya, Om, ya? Belum dihuni, rumah itu rumah kosong. Jadi kita waktu pindah ke situ, ajak adik-adik lah buat, bersihin rumah kan. Rumah Oh, itu kalau heeh, apanya, kita mau ditawa tinggal situ kan, ditawa namanya, Om. mungkin tuh namanya, kalau di Minang Kalau ya, di Minang ditawa namanya. dibersihin udahlah. Waktu malam itu istri saya udah tidur, anak saya tidur, dia Mhm, pakai apa, ayunan, buayan kalau di Minang ya. Kalau ya, di apa, kalau bahasa Indonesia ayunan, itu kan dia ayunan tidur di betul, ya ya ayunan. ya. Sementara saya duduk di pintu masuk. Pintu masuk tuh agak agak tinggi, sekitar 30 senti lah 30 dari senti. teras. Ya ya Saya ya. duduk, rokok-rokok, hujan lebat, lampu mati. Anak istri udah tidur tuh. Ya, Saya ngerokok-rokok, santai-santai gini kan. Ada yang lompat dari dalam keluar, lompat melompat. orang atau gimana tuh? Lucunya, bukan lucu juga, ngeri juga kan. Heeh. Yang lompat nih kaki doang. Jadi dari Nggak ada badan nggak atau ada gimana? badan, cuman dari apa itu ya, di bawah lutut, Lutut. Oh, ya di ya bawah ya lutut. ya ya. Kaki doang melompat, lari dia ke arah samping rumah. Di situ Mhm. ada sumur kan, saya kejar. Kan gobloknya kan itu kan, saya kejar. Ya ya Ngapain ya. kaki lari dikejar, kan goblok kali waktu itu kan. Ya kita Ya dalam karena kita pikiran positifnya kata ya, maling atau ya gimana kita gitu kan. kan ngelindungi anak istri kan. Iyalah, Nah, pasti cuman duduk pasti. lagi. Saya mikir, wih, ngapain tadi ya? Kok ada Ngejar gitu. kaki tapi nggak ada badannya gitu Nggak ya. ada badannya, goblok kali itu. Terus balik lagi ke Ya, rumah. Rokok selama baru baru ngerasa takut kan. Tutup pintu, buang rokok, tutup pintu. Pas di dalam, anak ini kan, anak saya yang besar tuh kan, di ayunan tuh, heeh. di buayan kalau di Minang kan. Buayan tuh pakai tali, kayak rotan Iya iya keranjang iya kayak iya iya iya. pakai tali kan. Itu kan ada balok di atasnya, tempat Mhm. gantungan tali itu. Anak saya nangis. Nangis ini ngapain nih? Saya Nangis baru terus nutup ya pintu, anaknya? iya baru nutup pintu kok nangis. Masuk, tahu, ada yang duduk di atas, balok tuh. Di boyan itu? Iya Di ayunan? di atas sana. Kan ada kayu melintang gitu kan. Heeh. Melintang ini, itu ada tali gini.
Duduk, sekali. orang duduk ya? Cewek duduk di atas ini, Bus. dia gini-gini, Nampak kakinya nampak wujudnya? kakinya goyang-goyang gini, kakinya. Mhm. Nampak kalau itu, nampak. Nah, Nampak kan. ya mungkin, Ah, gara-gara tahulah, itu nangis nangis apa, ya. Mungkin digangguan, namanya anak kecil kan ya sensitif kan, sering kebanyakan sensitif kayak kan. gitu, kebanyakan. Jadi dia nampak sensitif. Nangis. Alhamdulillahnya istri saya nggak bangun, Bangun mungkin takut kan. gawat juga Ah, kan gitu, syok takut. atau gimana gitu. Waktu itu spontan kan saya ambil sapu, saya pukulkan ke apa, ngilang langsung dia, Langsung hilang ya? sambil ketawa, ngilang kan, sambil ketawa. Sudah itu baru saya ambil anak tuh, saya gendong bawa ke dalam, udah tenang kan. Itu udah lama kali kan. Akhirnya udah aman, saya pukul, dia pergi, Hilang saya langsung, hilang ngilang langsung. sambil tahu lah, ketawa-ketawa gitu kan. Cuman saya sambil ngomong, lu jangan ganggu anak gua gitu kan. Ya, 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 ya. Siapapun lu yang kalau ganggu anak gua, ngadepin gua nggak akan takut. Pastilah Om, Ah, kalau keluarga kita Iyalah kan, apa ya, pasti timbul keberanian pasti walaupun kita timbul penakut. ya, ya, pasti itu Ya, pasti. walaupun kita Karena penakut, tapi kalau terdesak, muncul muncul jiwa keberanian. kesatria itu kan gitu. Berani pasti, apalagi anak diganggu kan. Iyalah gitu. Itulah. Itu setelah itu sih aman-aman ya, sampai ya, sampai kita sampai sekarang pun, ya sampai sekarang pun mungkin istri saya belum tahu cerita itu, Belum tahu ya Om ya, nggak tahu. dirahasiakan ya. Apalagi waktu itu masih tinggal di sana kan, nggak saya kasih tahu, Iyalah, cuman nanti saya sendiri yang tahu. kadang, Nanti karena saya sering ke Padang 2 hari 3 hari, dia kan jadi, sendiri di rumah sama anak kan, oh, takut lah dia nanti. Itu saya iya, iya, nggak iya, iya. bilang, nggak ada saya cerita tuh. Nanti kepikiran jadi, Iya, apa namanya tuh, negatif aja ya pikirannya, trauma trauma nanti, itu. takut malah yang aneh-aneh, padahal nggak ada apa-apa malah takut dia nanti kan. Nah, itulah salah satu, udah berapa kali itu, sebenarnya banyak, cuman apanya itu kisahnya pendek-pendek gitulah, Iya, iya, nggak nggak sama kayak yang narasumber yang kemarin, yang episode yang lalu kan, dia memang apa, saya lihat kan continue dia kan selama iya. 2 bulan dirawat, saya lihat tuh kan. Kalau saya emang putus-putus, jadi kejadian berapa menit, itulah. Ini tadi kan udah dua 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 apa itu, dua Ini udah kejadian, ada lah. 2 kejadian Dua ya. kejadian yang berbeda, tapi saya bikin apa kan, Oh saya, iya Om, ya saya begini, padatkan. Nah, saya penasaran nih yang cerita tadi yang boleh minum dulu. lanjut Om, lanjut. Ngerokok boleh juga Om. Eh mana lah. Yang Oh mana? Bucok, bantu rokok, bantu rokok. Ini Oh ada. Om, minum Om, minum Om. Oh, iya, iya. Ya, Maklum Om, minum air putih kita dulu, ya, nggak biar apa-apa. sehat Biar gitu. sehat, ya, nggak apa-apa. Ya, rokok boleh juga Ya. Om. Oke Apa? kawan-kawan, Ada lagi? kita minum dulu, ya nggak mungkin lah ceritanya terus apa namanya, tegang kali gitu kan. Namanya kita profil misteri, ungkap dikit-dikit gitu. Nggak mungkin lah eh, terus tegang, 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 nanti loyo gitu kan. Jangan. Oke. Lanjut Om, boleh. Udah rokok Om, udah Oh, ngerokok, udah, udah. udah. Jadi aku minum dulu Om. Oh, ya, silakan. Sebenarnya penggalan-penggalan banyak sebenarnya. Jadi Om, dari cerita Om yang tadi itu, aku penasaran, masih penasaran nih, Yang mana tuh, yang mana? jembatan tadi. Aku Ya, ya. di daerah itu tuh pernah dengar cerita-cerita juga. Dulu katanya ada mobil, prajurit, prajurit yang masuk ke sana gitu. Udah banyak situ. Memang nyata kejadiannya Iya Om. itu, memang Pernah nyata. dengar-dengar kata orang-orang sana gitu. Memang sering. Kebetulan banyak kawan-kawan daerah sana gitu. Memang sering. Ada bus, oh, Bus penumpang tuh masuk iya, ke situ ya. kayak orang berbaris-baris, Ada. mengangkat-angkat senjata malam-malam tuh. Memang ada cerita kayak gitu. Cerita itu ada. Malah ada yang cerita waktu itu,
di daerah situ tuh ada ya, mungkin ceritanya udah banyak di seluruh daerah kan, Iya iya cuman iya. namanya juga makhluk gaib kan, bermacam cara lah untuk menakuti kita atau mempengaruhi kita kan. Emang Ah, yang cerita Om tadi yang di jembatan tadi yang ada cewek, itu banyak juga aku dengar Om gitu, ada mhm, yang minta-minta tolong berbaju dia. minta tolong berbaju Heeh, merah gitu iya ya gitu iya, ya. Mungkin, sosok itu yang ganggu Om waktu dulu bisa mungkin jadi. bisa jadi Kalau ya. masalah baju mungkin suka-suka dia kan. Mungkin Iya ada ya, butiknya sana bisa mungkin kan, bisa nah bisa itu kan. bisa bisa Nah bisa itu, bisa, dia kan punya fashion ah, masing-masing iya, gitu. kan sama kayak kita Mhm. juga, gitu. Jadi Jadi, eee, waktu Om, eee, ngalami kejadian-kejadian kayak gitu kan, biasanya yang jalan malam, yang jalan kan kita beda dunia gitu kan, betul betul. trik and triknya ada gitu biar nggak diganggu keterusan atau gimana gitu? Sebenarnya standar lah, standar kalau kita mau jalan atau mau naik kendaraan kan, kan ada doanya Iya betul, buat jalan, buat naik naik kendaraan ada doanya tuh. Jadi insya Allah Tuhan akan menjaga kan, betul Allah betul. akan menjaga. Ya. Nah itu Jadi intisarinya kita, berdoa, berserah, berserah diri heeh, sampai tujuan kita tercapai. heeh, iya itu. Jadi Om, kalau misalnya gitu, disuruh Om balik lagi dan perjalanan dari Padang ke sana bolak-balik masih sanggup? Kalau sekarang enak jalannya udah bagus, Masih? Oh iya ya jalannya enak. udah bagus, udah jadi tempat wisata. Ya kebetulan kita waktu ditinggal di sana tuh memang masih daerah terpencil, tertinggal kan. Jadi Oh, itulah, kita nggak pernah ngalamin tinggal di sana di situasi saat ini kan. ya Saat ya ini udah ya ya, maju, udah udah maju bagus, ya. udah rame, masyarakatnya udah rame, udah enak sekarang. Mungkin Jalan aspal mulus, mungkin eee, mereka juga udah buat pemukiman yang lain juga iya, mungkin. udah sering saya tiap pulang tuh ke sana malam pas sendiri gitu kan, ada tukang ojek, kadang sering tuh nungguin saya tuh pulang. Oh dia tahu kan, Tahu saya pulang jam-jam segini kan, ditungguin tuh, "Bang bang bang, barang kita Bang," ya, "kenapa lu?" "Takut gua Bang," ya, oh "Ah lu orang kampung sini lu takut." "Itulah Bang," ya, mungkin nyari teman dia kan, nah itu ya sering karena udah yang kayak saya alami itu dialami udah ya. banyak yang ngalamin yang seperti Ya itu, bisa jadi bisa jadi. hampir-hampir sama kisahnya, Ya hampir-hampir mungkin, sama kayak gitu. yang di jalan Om lewati itu penunggunya memang stay di sana gitu, Nah kayak bahasanya iya, kayak gini, heeh, stay sana, tempat nongkrong atau tempat tinggal tempat gitu. tinggal ya, heeh. Mhm. Jadi banyak kali situ sampai anak saya nomor satu tuh udah gede pun waktu pulang naik motor sama dia kan, dari Padang ke situ, anak saya yang gede itu, kan duduk di depan, motor saya kan ada tangki kan depan, Mhm, pakai motor kopling lah, motor besar ya, heeh, Honda, susah juga kalau jalan, eee, jelek tapi, motor-motor, motor besar susah kecil ya. ya itulah, itu dia pun pengalaman juga situ, nampak sama dia, "Pak Sama apaan tuh Pak?" Katanya, sama anak gantung-gantung, sama anak Om "Iya, gitu? ya apaan?" Mungkin entah gara-gara dia udah pernah diganggu kan, Bisa jadi bisa digangguin, jadi ya. waktu itu pulang malah dia nampak tuh, gerombolan tuh Ya katanya dia kan, "Kok banyak tuh Pak di atas pohon tuh putih-putih gelantung-gelantung tuh." nampak ya gitu. Nampak sama dia, cuman Kak saya tutup kalau matanya, kalau Om marah lihat dia malahan, saya tutup matanya malah marah, "Jangan gitulah," aja. heeh, dia pula yang marah, anak Iya Om tuh? iya, saya tutup matanya biar Oh, biar nggak takut kan, heeh. Sekarang kalau ah, dia dia lihat kayak gitu gimana? sekarang penakut malahan dia. Waktu kecil dia berani, sekarang penakut dia, nampak gitu tuh, nggak mau tidur dia tuh, Malah senang dia? nggak mau tidur takut. Enggak, dulu waktu kecil Waktu gitu? kecil sih kayaknya mainan gitu kan ya, kayak, Mungkin dia belum "Apaan tuh gelantungan di belum pohon tahu kan?" mungkin Ya gitu. rame Iya katanya, iya iya "Rame, iya. apaan tuh?" Itu kayak kan ada pohon besar tuh di situ, kanan kiri banyak tuh pohon-pohon yang udah besar-besar. Nah itu Nampak dia sekeliling pohon tuh? di atas pohon itu, Oh, nah itu.
gelantung-gelantung gitu kan. "Apaan tuh Pak?" aja. "Udah jangan dilihat," gua bilang gitu kan. Tapi Om Udah, merasa ada di ada, memang sekitar ada, emang ada. terasa ya gitu. Memang Kadang kan hawanya aja beda situ, kadang kalau kita lewat kan, situ. Kalau orang misalnya situ tahu namanya, cuman iya nggak iya usah saya iya saya iya sebutin iya lah, iya, nggak kalau usah lah. orang situ tahu tuh. Kadang kita kan kalau ada yang merasa hal-hal negatif, aura negatif gitu kan. Heeh. Aku pernah juga ngerasain kayak gitu Om, kalau ada aura negatif di tempat-tempat yang sepi, Mhm. agak merinding gitu. Ya, itu Mungkin kan secara garis besar sama lah Om gitu. sama itu sama kayak manusia kan dikasih sensor sebenarnya. Iya betul sensornya ya. Sensornya itu, ya biasanya. Tapi kalau terlampau takut kan sensornya jadi error kan. Nah itu Iya. Ya gimana ya Om, kalau manusia sama hal yang kayak itu tuh berdamping gitu. harusnya ya, memang itu. Jadi itulah pokoknya Om. Jadi Om, Mhm. terima kasih lah cerita-ceritanya malam Ya, ini sebenarnya gitu. masih banyak, cuman itulah Ya. Jadi, kira-kira dulu. sahabat, Promes, jadi itulah kisah dari Om Herizal, perjalanan, 22 tahun yang lalu, mengalami kejadian yang aneh, sedikit pengalamannya gitu, kawan. Oke Om, terima kasih Om malam Ya, ini sama-sama. atas, eee, pengalaman atau cerita-ceritanya. Mudah-mudahan, ke depannya Om, sehat selalu lah gitu, Amin amin amin. Makasih. keluarga sehat selalu, usahanya tambah lancar gitu. Amin amin. Ya Oke, kawan-kawan kita terima kasih yang udah nonton. Bagi kawan-kawan yang pengen cerita-cerita pernah ngalami cerita mistis, boleh, DM kami atau, komen. komen, Nanti kita persiapkan waktu dan tempatnya kawan-kawan. Ya Om, terima kasih lagi ya Om ya. ya sama-sama. Heeh, Oke, kita tutup ya Om, ya sekilas balik cerita lagi, dunia kita itu berdampingan kawan-kawan. Kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh yang sok-sokan lah ya gitu. Pokoknya kita positif gitu, ya, percaya kita percaya gitu. positive thinking ajalah. Iya, jadi itulah, intisarinya kita nggak boleh sombong, karena sombong itu hanya punya Tuhan gitu, Allah SWT. Oke kawan-kawan, kita tutup, podcast malam ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya, selamat malam sahabat Promise.